Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin pemirsa An-Nabawi TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, tanpa terasa sudah seminggu kita menjalani ibadah puasa Ramadan. Hari ini Jumat adalah hari yang ke-8 kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun 1441 Hijriah. Pada kesempatan hari yang ke-8 ini kita akan membahas tentang tema salat tarawih. Salat yang dilakukan hanya pada saat bulan Ramadan, dilakukan sesudah salat Isya, dan masih berlangsung waktunya sampai menjelang terbitnya fajar shadiq atau masuknya waktu subuh. Sebagaimana yang kemarin kita bahas, istilah tarawih belum dikenal di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak hadisnya, istilah yang disebut untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, untuk menghidupkan malam hari bulan Ramadan dengan ibadah salat, istilah yang biasa disebut adalah dengan istilah Qiyamul Ramadan. Menghidupkan malam hari dengan ibadah salat di bulan Ramadan. Di masa Nabi tidak dikenal salat tarawih berjamaah yang dilakukan pada setiap malam. Memang kemarin kita membahas ada beberapa kali Nabi melakukan Qiyamul Ramadan berjamaah diikuti oleh banyak sahabatnya, yaitu pada malam yang ke-23, malam yang ke-25, dan malam yang ke-27 dari bulan Ramadan, tanpa pernah diceritakan, diriwayatkan berapa rakaat jumlah salat tarawih yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarawih yang dilakukan sendiri-sendiri atau dalam jumlah jamaah yang kecil terus berlangsung hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, bahkan hingga di masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq yang kurang lebih selama 2,5 tahun atau hampir 3 tahun. Salat tarawih yang dilaksanakan di masjid juga hanya dilakukan dalam jamaah-jamaah yang kecil, tidak dikumpulkan oleh satu imam, tidak. Baru kemudian di tahun kedua, di masa pemerintahan khilafah Umar bin Khattab, baru kemudian dikenal ada istilah salat tarawih, di mana Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabat yang melakukan Qiyamul Ramadan di malam hari bulan Ramadan, dikumpulkan untuk berjamaah pada satu orang imam saja, dan ketika itu imam yang ditunjuk adalah sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Konon pada awalnya Umar bin Khattab merasa resah dengan jamaah salat Qiyamul Ramadan yang berlangsung di Masjid Nabawi. Masing-masing imam melaksanakan jamaahnya sendiri-sendiri. Sampai diriwayatkan ada satu orang imam yang mengimami hanya 5 orang jamaah. Ada satu orang imam yang mengimami lebih banyak lagi jamaahnya. Ada imam yang hanya mengimami 6 sampai 10 orang jamaah.
ketika Umar bin Khattab melihat kenyataan ini, kemudian Umar bin Khattab mempunyai satu gagasan, bagaimana jika aku kumpulkan mereka, orang-orang yang salat tarawih, berada di satu masjid tapi terpisah-pisah dalam bentuk jamaah yang berbeda-beda. Jadi tradisinya pada saat itu, salat tarawih diimami oleh imam yang bersuara bagus, hasanus saut. Dan rupa-rupanya banyak sekali imam yang suaranya bagus, yang kemudian masing-masing menjadikan salat tarawih sebagai momen, sebagai ajang untuk menampilkan kebagusan suara mereka, sampai kemudian Umar bin Khattab menganggap bahwa ajang kontestasi ini tidak patut untuk diteruskan. Lalu kemudian Umar bin Khattab menunjuk sahabat Ubay bin Ka'ab untuk melakukan salat tarawih berjamaah, hanya satu jamaah saja, dan diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Mengenai nama tarawih sendiri, kata-kata tarawih dalam bahasa Arab, tarawih itu bermakna jeda sejenak, bermakna istirahat sebentar. Karena salat tarawih yang dilakukan itu jumlah rakaatnya cukup banyak, apalagi di awal-awal ketika Umar bin Khattab menggagas satu jamaah untuk melaksanakan salat tarawih, dilihat oleh Umar bin Khattab, ayat yang dibaca itu biasanya adalah surat-surat yang dikenal dengan nama Al-Mi'un, atau surat-surat yang cukup atau medium, cukup panjang. Biasanya mulai dari surat Al-Anfal sampai surat As-Sajdah. Maka ada beberapa riwayat bagaimana sahabat yang mengikuti jamaah salat tarawih kadang-kadang bertumpu dengan tongkat. Ada riwayat bagaimana sahabat yang mengikuti salat tarawih mengikatkan badannya menggunakan tali agar tidak kepayahan mengikuti jamaah salat tarawih. Maka kemudian dibikinlah jeda istirahat sejenak antara satu salat menuju salat berikutnya. Seringkali orang bertanya, salat tarawih itu dikerjakan apakah dalam formasi 2 rakaat ataukah dengan formasi 4 rakaat dengan 1 salam. Dua-duanya dilaksanakan oleh banyak orang, tetapi jika kita mengacu pada pengertian hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bilang bahwa salatul laili mathna mathna. Salat yang dilakukan di malam hari durasinya adalah 2 rakaat. Jadi 4 rakaat itu akan dilakukan dalam 2 kali salam, meskipun yang 4 rakaat dengan 1 kali salam tanpa tasyahud awal tentunya juga tetap sah menurut sebagian ulama untuk melaksanakan sholat tarawih. Tetapi yang dilakukan itu adalah setiap kali selesai salam, sahabat melakukan jeda sejenak, istirahat sebentar. Disebut dalam keterangan bahwa yatarawwahuna biqadri ma yatawadda'u aw yaqdi hajatahum. Mereka melakukan jeda sejenak sekedar untuk mengambil kembali air wudhu mereka atau menuntaskan hajatnya. Maka ada jeda sejenak. Karena jumlah rakaatnya yang banyak, maka jedanya cukup banyak. Maka salat ini kemudian dikenal dengan nama salat tarawih. Salat yang di dalam rangkaian salatnya itu ada banyak sekali terdapat jeda-jeda istirahat antara satu salam menuju salam yang berikutnya, antara satu takbiratul ihram menuju takbiratul ihram yang berikutnya. Sejarah juga mencatat bahwa pelaksanaan ibadah salat tarawih yang awalnya diisi dengan ayat-ayat yang panjang yang disebut memakai surat-surat al-mi'un, surat-surat yang medium atau yang
pertengahan panjangnya, yang biasanya diklasifikasi mulai dari surat Al-Anfal hingga surat As-Sajdah. Dalam perjalanannya beberapa tahun berikutnya, sholat tarawih itu kemudian dirubah, lebih diringkas lagi. Mereka membaca dalam satu ayat kira-kira 50 ayat dalam satu rakaatnya. 50 ayat ini pun dalam perjalanannya nanti akan diringkas. Ada banyak sekali orang yang kemudian meringkas ibadah salat tarawih, yang kemudian dalam satu rakaatnya mereka akan membaca kira-kira 5 sampai 6 ayat saja. Inilah yang kemudian tradisi ini berlangsung. Salat qiyamul Ramadan dikenal dengan nama salat tarawih, diberikan jeda antara setiap salam kepada takbiratul ihram berikutnya, kemudian juga dengan surat-surat yang dibaca yang biasanya menjadi satu tradisi dari tahun ke tahun berikutnya. Pertanyaannya, mengapa Ubay bin Ka'ab yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk mengimami salat tarawih? Sebetulnya bukan hanya Ubay bin Ka'ab, tercatat Umar juga pernah menunjuk imam yang lain. Tapi yang paling populer dan yang paling terkenal, imam yang ditunjuk sebagai imam salat tarawih pertama kali di masa kekhilafahan Umar bin Khattab di tahun 15 Hijriah, atau kira-kira sesudah 14 tahun salat tarawih itu dilangsungkan. Imam itu adalah Ubay bin Ka'ab. Pertanyaannya, mengapa Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab adalah salah satu sahabat yang diberikan testimoni oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu sahabat yang berkompeten, mempunyai kompetensi di bidang membaca Al-Quran, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aqra'uhum Ubay bin Ka'ab." Termasuk salah satu orang yang berkompeten dalam bidang baca Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay bin Ka'ab pula yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab sebagai imam salat tarawih di tahun 15 Hijriah. Di samping juga Ubay bin Ka'ab adalah termasuk salah satu sahabat yang mempunyai tarikan suara yang baik. Itu juga yang kemudian menjadi satu tradisi di mana salat tarawih dipimpin atau diimami oleh orang-orang yang mempunyai suara yang bagus. Termasuk juga satu tradisi di masa Umar bin Khattab bahwa salat tarawih dengan durasinya yang cukup lama, salat tarawih itu biasanya dipimpin secara bergantian oleh dua imam. Tercatat misalnya imam ada Ubay bin Ka'ab dan ada sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari. Tradisi ini sampai sekarang masih berlangsung di tanah suci, misalnya di Mekah. Kita lihat bahwa salat tarawih dilangsungkan dan selalu bergantian. Separuh salat tarawih dilaksanakan, imam salat yang pertama akan diganti, kemudian diganti dengan imam salat berikutnya. Ini mengacu pada tradisi yang pernah ada di masa Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu Ubay bin Ka'ab. Dalam separuh salat tarawih ia akan diganti oleh sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Insyaallah di keesokan hari kita akan membahas berapa jumlah salat, berapa jumlah rakaat salat tarawih. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di hari yang ke-8 ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.